adopsi di Papua Barat nanti bisa turut serta ambil bagian. Nah, salah satunya program yang bisa kita canangkan adalah bagaimana nanti mengidentifikasi berbagai problematika yang ada di Papua Barat. Nah, dari hasil identifikasi itu nanti bisa kita manfaatkan, kita kembangkan menjadi sebuah proposal yang bisa kita kemas kepada lembaga terkait, apakah DUDI, dunia usaha dunia industri yang ada di Papua, atau bisa juga nanti bisa kita kirim untuk proposal yang ke pusat, sehingga kita bersinergi dalam dimensi-dimensi yang nanti bisa kita kuatkan. Bagaimana kita dengan balai bahasa yang ada di Papua Barat ataupun di Papua nanti bisa kita sinergikan, sehingga konsep kolaborasi ini yang selalu kita bangun, yang selalu kita bawa, sehingga nanti dampaknya terhadap Mas Queen, Mbak Mary dan kawan-kawan, Mas Akhirudin dan kawan-kawan di Papua Barat ini betul-betul akan bisa memberikan warna berbeda bagaimana sinergisitas antara adopsi, alumni, program studi, dan juga dosen-dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi akan bisa terwujud. Nah, yang ketiga kaitannya dengan jaringan. Saya kira ini menjadi salah satu pilar penguatan yang nanti bisa dilakukan masukan dari Pak Queen kepada Pak Rektor bagaimana membangun komunikasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang ada di, entah itu dengan Telkomsel, entah itu dengan Indosat, entah itu dengan DUDI, dunia usaha industri yang bisa bersinergi dengan Manokwari dan juga Papua Barat. Saya kira akan sangat luar biasa. Karena apa? Dimensi ini tentu saja di proses yang kita kembangkan saat ini salah satu bagian penting yang salah satunya bisa kita lihat kemarin saat dilaksanakannya PON, ya. PON itu menjadi ikon bahwa Papua betul-betul sudah sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Tetapi meskipun saya sadar masih ada kekurangan-kekurangan di sana sini, hal yang wajar karena semua melalui proses, tidak bisa malek grembyang, tidak bisa langsung selesai. Oleh karena itu, kita perlu memberikan masukan kepada pusat, kita perlu memberikan identifikasi berbagai problematika, masalah yang ada di Manokwari, masalah-masalah yang ada di Papua Barat, sehingga nanti hasilnya itu bisa kita rumuskan menjadi sebuah rekomendasi yang bisa kita berikan baik untuk penguatan SDM, penguatan sarana prasarana di Papua, sehingga nanti semua akan berdampak. Dalam proses inilah yang nanti akan kita pilah, lalu kita sepakati bersama-sama. Bagaimana proses identifikasi? Kalau tadi yang saya katakan Mas Queen, ada 5M ya. Kita mengidentifikasi berbagai problematika yang kita alami saat ini. Problematika yang ada di internal kampus Unipa, problematika yang dialami oleh alumni, guru-guru, termasuk tadi misalnya kebutuhan untuk PPG, kemudian pengembangan untuk keprofesian berkelanjutan bagi guru, dan juga proses yang tentu saja tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilepaskan dari problematika mahasiswa untuk pengembangan semua materi ajar dan juga jejaring komunikasi dalam proses belajar mengajar. Nah, ini kita lakukan identifikasi, berbagai problematika itu kita identifikasi. Kemudian dari berbagai problematika yang kita temukan, kita laksanakan dengan M yang kedua, merencanakan. Kita buat program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Sehingga dari situlah yang nanti akan bisa kita ambil, kita pilah, lalu kita pilih mana yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan itu semua kita buat program kerja yang realistis, yang tentu akan istilahnya Mas Queen, sederhana tapi bermakna, sederhana tapi bermanfaat, sederhana tetapi bisa berkontribusi untuk Papua Barat. Yang ketiga, ketika kita sudah melakukan dengan perencanaan, maka kita mencoba melaksanakan dengan dimensi-dimensi yang kita miliki. Salah satunya kita kolaborasikan dengan Tridharma Perguruan Tinggi kita, ya, dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang nanti penelitian-penelitian, yang pengabdian-pengabdian. Paling tidak itu langkah dasar, langkah awal yang kami lakukan juga di sini. Semua terintegrasi dengan Tridharma Perguruan Tinggi, lalu juga kita soundingkan, kita dekatkan dengan DUDI, dunia usaha dunia industri. Kita cakup CSR mereka, kita ambil, kita berdayakan untuk masyarakat sekitar. Makanya tadi salah satunya coba Mas Queen nanti dalam program jangka pendek coba cari tempat, atau misalnya di di kampus boleh, atau di luar kampus, di masyarakat yang memang memungkinkan untuk kita bangun pojok Ratulisa, pojok rajin menulis dan membaca, yang nanti menjadi bagian dari supportnya Lembaga Literasi Arfus Ratulisa. Nanti Pak Romadi yang support langsung untuk pengembangan pojok Ratulisa di sana, yang nanti kerjasama dengan adopsi dan adopsi Papua Barat, dan juga program studi yang hadir di situ. Nanti pengelolanya kita libatkan
mahasiswa Pak Queen, sehingga itu bisa menjadi proyek kemanusiaan, proyek-proyek literasi di daerah pedesaan, dan itu kan menjadi salah satu IKU dari capaian IKU Kemendikbud, sehingga nanti bisa jadi salah satu bagian capaian IKU yang dilaksanakan antara alumni dengan prodi dan mahasiswa yang melakukan proyek kemanusiaan atau proyek literasi dengan desa-desa di daerah yang ada terjangkau di situ. Saya kira ini akan menjadi dampak yang nyata, sehingga ketika kita lakukan proyek-proyek kemanusiaan, kita bangun desa literasi, kita kembangkan, kemudian nanti juga kita bisa ngajukan proposal ke Kemendes, sehingga program-program percepatan yang bisa kita lakukan itu bisa menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita melakukan program-program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk penguatan SDM di Papua Barat. Dan ini saya kira nanti juga bisa kita ajukan program-program ini kepada misalnya Arpusda. Arpusda di Papua Barat sangat senang ketika kita bergerak mendukung program-program mereka, termasuk nanti program-program yang ada di Arpusda provinsi, sehingga dalam dimensi ini kita juga cari celah nanti dari program-program yang ada di kantor gubernuran dan juga kabupaten yang ada di Manokwari ataupun di Papua Barat. Saya kira ini akan menjadi program-program yang sinergis yang bisa kita sinergikan untuk nanti menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa mengintegrasikan semua komponen-komponen ini menjadi salah satu bagian yang tentu saja akan berdampak untuk kita semua. Mengapa demikian? Karena ini saya yakin akan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk mendukung berbagai program pendidikan, pengembangan pendidikan yang ada di Papua Barat, dan juga memberikan program-program percepatan terhadap masyarakat di Papua Barat. Dan Mas Queen selaku Ketua Adopsi di Papua Barat, dengan senang hati nanti Pak Romadi selaku Ketua Umum Adopsi di seluruh Indonesia yang sekarang sudah punya 27 perwakilan, salah satunya di Papua Barat ini, kita akan bersinergi bersama-sama. Termasuk nanti Mas Queen bisa gandeng Mbak Grace di Papua, sehingga nanti akan bisa bersinergi di Papua Barat dengan Papua. Dan ini semua saya yakin kita akan bisa menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Tatkala ada kemauan pasti ada jalan, dan kita jangan pernah patah semangat kita, dan jangan berputus asa. Ingat pesan Pak Harvan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki